Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Abang dan Inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur telah tiba di akhir pekan ini. Bila kita melihat perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini, tentu kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai, memimpin dan menjaga kita dalam setiap perjalanan kita. Kita sungguh-sungguh mengaku bahwa sepanjang minggu ini tidak semua hal kita lalui dengan mulus, tidak semua hal kita lalui dengan baik. Ada saja tantangan, ada saja ujian yang kita hadapi, tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus senantiasa menjagai, melindungi kita. Dan marilah kita untuk membangkitkan iman percaya pengharapan kita dalam Kristus Yesus, kita mendengarkan firman Tuhan sumber kehidupan kita di dalam menjalani segala tugas pengabdian kita sepanjang hari ini. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Ayat harian kita pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021, diambil dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita digambarkan sebagai orang-orang yang telah dimenangkan oleh Allah. Orang-orang yang telah dibebaskan dari kuasa dosa dan maut. Dan kita dapat bercermin dari pengalaman gereja, mula-mula juga pengalaman gereja yang menghadapi berbagai macam ujian, dan berbagai macam penganiayaan, persekusi, pengejaran-pengejaran karena iman percaya mereka kepada Yesus. Orang-orang Kristen perdana merasakan bahwa kuasa kasih Tuhanlah yang membebaskan mereka dari segala rencana jahat, dari segala rencana untuk menghancurkan, untuk rencana membunuh orang-orang Kristen supaya mereka meninggalkan iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Tetapi kita melihat betapa besarnya kasih Tuhan menyertai mereka, memberikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka sumber keyakinan tetap melangkah dengan Yesus. Mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan mereka. Dan kita melihat berkat persatuan mereka, kekokohan, keteguhan iman mereka, iman yang saling menguatkan, saling menopang, iman yang saling menyuburkan kebersamaan itu, mereka dapat melewati segala penganiayaan dan segala ujian di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Dan tentu kita yakini dan kita percaya sepenuhnya itu adalah karena kuat kuasa Yesus, kuat kuasa Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Hari ini tentu kita juga memiliki pengakuan yang sama. Mungkin saja ujian dan tantangan yang kita hadapi saat ini dalam bentuk yang berbeda. Namun satu hal yang tentu memiliki kesamaan, bahwa mereka yang dapat bertahan di dalam Tuhan adalah mereka yang sungguh-sungguh percaya. Dan mereka sungguh-sungguh yakin bahwa kasih Tuhan akan melindungi dan menjagai umatnya. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan umatnya. Pasti Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita. Dapat kita lihat selama kita menghadapi masa pandemi, terutama pada masa-masa awal ketika tidak satupun pemerintah di dunia ini dapat memastikan apa yang harus dilakukan, obat apa yang harus diberikan, bagaimana mengatasi pandemi ini, masih menjadi sesuatu yang sangat gelap, merupakan bayang-bayang. Namun berkat ketekunan pemerintah, berkat ketekunan umat Tuhan, mereka akhirnya melalui itu semua dengan tetap bertekun di dalam Tuhan. Bahkan pemerintah-pemerintah yang tidak mengenal Tuhan Yesus pun, mereka dengan sepenuh hati tanpa menyebut nama Tuhan itu terus melakukan berbagai upaya untuk mencari formula-formula yang dapat membantu untuk mengurangi, menekan angka-angka pemaparan yang sangat luar biasa di masa-masa awal pandemi itu. Kita juga mungkin dapat melihat bahwa gereja menghadapi kesulitan. Kita tak lepas dari pergumulan-pergumulan bagaimana mengatasi keadaan yang baru ini, bagaimana para hamba-hamba Tuhan, para halado untuk memikirkan cara-cara untuk mengatasi, menangani kondisi yang tidak pernah terjadi seperti ini. Dan kita melihat berkat kuat kuasa doa
berkat pengasihan Allah, hamba-hamba Tuhan para lalu gereja-gereja diberikan hikmat, diberikan kecerdasan untuk memikirkan dan melakukan upaya-upaya langkah-langkah yang penting dalam menghadapi pandemi ini. Dan puji Tuhan, kasih Allah yang terus menyertai orang-orang beriman, kasih Allah yang terus memimpin, kasih Allah yang terus hadir dalam kehidupan seluruh umat Tuhan, umat HKBP, baik di kota dan di pedesaan, yang tidak dapat luput dari dampak pandemi COVID itu. Dengan bergandengan tangan, dengan bersama-sama, saling menguatkan, berpegangan tangan, mereka akhirnya dapat dengan pelan-pelan mengatasi bagaimana menghadapi pandemi COVID ini. Dan gereja pun dapat mengatasi itu dengan pertolongan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, kita hari ini menggambarkan bagaimana kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Lebih daripada sekedar kemenangan, lebih daripada sekedar kita dapat mengatasi itu, tapi kasih Allah yang sangat luar biasa itu terus berlanjut memimpin dan menyertai kehidupan kita. Supaya kemenangan itu bukan menjadi alasan akhir untuk meninggalkan Tuhan, alasan akhir untuk berbenggah dalam diri setelah kita melewati saat-saat yang sulit, saat-saat yang besar. Justru ketika kita melewati itu semua, kita mengatakan bahwa karena kasih Allah lah, kemenangan itu tidak berarti. Karena kasih Allah jauh lebih berarti dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun, ternyata Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Karena itu marilah pada saat-saat sulitnya hidup kita sekarang, sulitnya perjuangan keluarga-keluarga untuk membangun keutuhan bersama. Karena adik kakak, orang yang berkeluarga, berbesan, seringkali harus berhadapan dengan ketegangan-ketegangan, bahkan akhirnya permusuhan, kebencian. Marilah kita mengingat kasih Allah yang dapat mengatasi itu semua, melebihi kemenangan hati kita. Atau saat ini ada yang berjuang begitu sulitnya untuk dapat mengatasi terpuruknya kehidupan ekonomi keluarga, ekonomi perusahaan, ekonomi kita. Marilah kita sungguh-sungguh berdoa, bertekun di dalam Allah. Kita memohon pengasihannya supaya kita diberikan kekuatan untuk dapat secara pelan-pelan dengan perlahan untuk dapat keluar mengatasi keadaan yang sulit ini. Karena sebagaimana firman Tuhan hari ini menguatkan kita, supaya kita melihat bahwa kasih Allah itu jauh lebih besar. Allah tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Allah tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah situasi ketika kita melihat, memikirkan, menganalisa bahwa kita tidak dapat lewat dari persoalan ini, tak ada lagi upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Percayalah, kasih Allah jauh lebih besar daripada itu. Tuhan dengan caranya, dengan karyanya, dengan kehendaknya dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Asal kita tak percaya, sehingga kita mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena itu marilah Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih bangkit kembali. Mari hampiri tahta kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Mohon kekuatan daripadanya dan mohon Tuhan membimbing kita untuk melewati segala hal dalam hidup kita yang sulit sekalipun, supaya kita dapat menjalaninya dengan penuh yakin dan percaya. Karena iman percaya kita dalam Dia, dan karena keyakinan kita bahwa kasih Allah itu tidak akan pernah berkesudahan, tidak akan pernah berhenti. Dia akan tetap setia di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertaimu sepanjang hari ini. Bangkit dan mohon kekuatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus memimpin kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Biarlah dengan pertolongan Tuhan kami berjalan sepanjang hari ini. Dengan apapun yang kami hadapi, kami percaya kasih Allah jauh lebih besar dari apapun. Karena itu biarlah kami hanya bersandar kepadamu. Tolong seluruh anak-anak-Mu, baik sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua dan lansia, supaya mereka melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Mohon ampun atas kekurangan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.